Selamat datang pada Bedah Buku dari Rumah Kolaborasi PT Arci Indonesia, di mana kita akan membahas tentang buku-buku yang bisa Anda pinjam di perpustakaan Rumah Kolaborasi. Dan buku yang akan kita bahas kali ini adalah Smarter, Faster, Better, Ubah Hidup dan Tim Anda dari Sibuk Menjadi Produktif, karya Charles Duhigg. Buku ini berusaha menjawab satu pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan beberapa orang lebih produktif daripada orang lain? Meskipun banyak orang terlihat sibuk, tidak berarti semua orang tersebut produktif. Buku ini menggabungkan banyak temuan ilmiah terkini tentang produktivitas dan digabungkan dengan anekdot-anekdot menarik tentang berbagai keberhasilan dan juga kegagalan dalam berusaha mengembangkan produktivitas. Contohnya transformasi pabrik terburuk GM yang pada saat itu pabrik yang sangat buruk dan berubah menjadi produktif. Ada juga cerita tentang kesuksesan Disney dalam membuat film Frozen. Ada juga cerita tentang strategi perang di Timur Tengah. Ada juga tentang penerapan data di sekolah negeri dan kolektor hutang di Amerika Serikat sana. Lalu juga tentang latihan marinir. Ada juga pengambilan keputusan oleh juara poker dunia. Dan masih banyak lagi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tapi juga menghadirkan petualangan pikiran yang begitu menarik. Dan tentunya, buku ini tersedia untuk Anda pinjam di perpustakaan Rumah Kolaborasi. Buku ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas individu atau tim, dan dimulai oleh faktor pertama yaitu motivasi. Motivasi dipahami sebagai hasil dari mekanisme di otak yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, seperti penyakit atau kondisi medis tertentu. Tapi tidak berhenti di situ, penelitian juga menunjukkan bahwa motivasi sebagaimana fenomena yang dihasilkan oleh otak lainnya adalah sebuah hal yang bisa dilatih dan ditingkatkan. Sebagaimana keahlian yang kita punya, yang kita pelajari sejak kecil, seperti membaca, menulis, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Salah satu konsep yang diperkenalkan untuk melatih motivasi di buku ini yaitu konsep locus of control, yaitu ukuran seberapa jauh seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka. Orang dengan locus of control internal atau letak kendali internal cenderung percaya bahwa diri mereka yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa diri mereka sendiri. Sehingga mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. Sementara mereka yang memiliki locus of control eksternal cenderung menyalahkan faktor eksternal akan kejadian yang dialami dalam hidup mereka. Buku ini menjelaskan bahwa keyakinan tentang locus of control ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pengalaman individu. Dan di sini dibuktikan dengan contohnya ada tentang pelatihan marinir di Amerika Serikat, di mana para peserta pelatihan ini memahami alasan dibalik tindakan mereka, dan ketika mereka putus asa, mereka mengingat kembali hal tersebut sehingga meningkatkan motivasi mereka dan bisa mengatasi tantangan bahkan yang sangat sulit sekalipun. Hal kedua tentang produktivitas adalah orang yang produktif itu punya tujuan. Mereka punya goal. Mereka bisa menjelaskan apa yang ingin mereka capai. Sehingga bagi penulis, untuk menjadi produktif kita harus memiliki tujuan yang smart atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu. Namun, punya tujuan yang smart saja tidak cukup. Diambil contoh di situ, perusahaan GE atau General Electric pernah mengalami kesulitan ketika mereka hanya menggunakan tujuan smart. Karena tujuan smart terlalu terbatas dan tidak mendorong pencapaian yang lebih besar oleh karyawannya. Sehingga pada saat itu alternatif yang diambil oleh GE adalah mereka memperkenalkan konsep stretch goal atau tujuan yang direntangkan, yang diperbesar, yang merupakan tujuan yang lebih menantang sehingga mendorong karyawan untuk berusaha lebih. Namun dibahas juga di situ tentang tujuan yang terlalu menantang. Buku ini memperingatkan bahaya jika tujuan itu terlalu ambisius sehingga menjadi tidak realistis dan berubah menjadi hanya hayalan semata. Oleh karena itu disarankan, kita harus menggabungkan kedua metode tersebut. Kita harus memiliki visi besar, tetapi visi yang besar dan menentang tersebut harus bisa diuraikan menjadi tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai, yang mendukung pencapaian visi besar tersebut. Setelah kita termotivasi, sudah memiliki tujuan, apakah kita otomatis jadi produktif? Tidak.
Buku ini juga menjelaskan bahwa banyak sekali tujuan yang tidak selalu penting. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memilih tujuan yang tepat. Menuliskan dan merencanakan tujuan saja tidak cukup. Kita harus mampu memilih dengan bijaksana tujuan apa yang harus kita capai. Memilih tujuan yang tepat adalah seperti memilih alat yang sesuai. Karena terpaku pada tujuan yang salah hanya akan menghasilkan kesibukan tanpa nilai tambah. Penulis memperkenalkan di sini konsep model mental atau mental model yang menyederhanakan kompleksitas dunia sehingga membantu kita fokus pada tujuan yang benar-benar produktif. Model mental membantu kita membayangkan dunia menjadi sederhana dan masuk akal, sehingga membantu kita menghindari godaan kenikmatan jangka pendek yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan yang sebenarnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengembangan model mental ini, Anda bisa baca di buku ini. Nah, jika Anda sudah termotivasi, punya tujuan, dan punya model mental yang tepat, apakah Anda sudah bisa produktif? Tidak serta-merta. Buku ini kemudian membahas tentang pentingnya keamanan psikologis. Apa itu keamanan psikologis? Keamanan psikologis merujuk pada kondisi di mana individu merasa aman dan nyaman untuk berbagi ide tanpa takut akan pilihan negatif. Tim dengan keamanan psikologis cenderung lebih kolaboratif dan kreatif. Sementara tim dengan keamanan psikologis yang rendah ditandai dengan kurangnya saling percaya dan kurang produktif. Buku ini memuat berbagai temuan ilmiah dan cerita nyata tentang pentingnya keamanan psikologis untuk produktivitas individu maupun tim. Setelah kita memiliki tujuan, kita termotivasi, kita punya model mental yang baik dan keamanan psikologis dalam bekerja, apakah kita sudah menjadi produktif? Sekali lagi, tidak serta-merta. Orang yang produktif cenderung lebih kreatif dan menghasilkan ide-ide inovatif. Buku ini menyajikan hasil penelitian yang dapat membantu individu atau tim menjadi lebih kreatif, seperti bagaimana anggota tim bisa menjadi seorang makelar ide atau kemampuan menggabungkan berbagai ide-ide aneh dari hal yang kelihatannya tidak ada hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Juga berbagai metode pengembangan kreativitas lainnya yang dipinjam dari berbagai bidang ilmu termasuk biologi, medis, dan psikologi. Sekarang kita telah termotivasi, punya tujuan yang smart maupun stretch, kita punya kemampuan model mental, tim kita punya keamanan psikologis, dan kita kreatif. Apakah sudah cukup menjadi produktif? Ternyata belum. Orang yang produktif ditandai oleh kemampuan mengambil keputusan secara cermat. Beberapa mengandalkan pengalaman, sementara yang lain menggunakan pendekatan yang matematis. Apapun itu, tetapi semuanya mereka memperhitungkan risiko dengan teliti dalam mengambil keputusan dan bukan hanya mengandalkan keberuntungan semata. Keputusan mereka didukung oleh fakta dan pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen dan pengumpulan data. Mereka menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah dalam pekerjaan mereka. Mereka menggunakan hipotesis, data, dan juga intuisi yang berdasar untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Tidak berarti mereka ilmuwan. Ada yang tidak tahu bahwa mereka sedang menerapkan disiplin metode ilmiah. Tetapi metode ilmiah ini mereka terapkan dalam pekerjaan mereka yang membuat pengambilan keputusan mereka lebih bijak. Dari buku ini bisa kita lihat, sebagaimana kata penulis, tentang inti utama dari buku ini dan poin-poin yang saya ringkaskan di atas. Bahwa mengutip dari dia, produktivitas adalah tentang mengetahui berbagai pilihan yang tampaknya tidak terlihat atau terlewatkan oleh orang lain. Yang membedakan orang produktif dengan tidak adalah apa yang mereka percaya, analisa, pilih lalu putuskan untuk lakukan. Buku ini sangat menarik, bukan saja karena berguna, tetapi isinya juga sangat membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana dunia bekerja, dan sangat disarankan. Terima kasih.